Si hidrokinon ini setelah digunakan oleh pakar-pakar kecantikan dan terbukti ternyata berbahaya, akhirnya disiasati dengan dicampurkan glukosa. Di krimnya itu dia dikasih kode-kode kan, ada kode krim paket 1, paket 2, ada nomornya tuh Kak. Jadi ketika pasien pertama datang dikasih yang keras dulu nih untuk mengirisnya lebih cepat, biar glowingnya lebih cepat. Ketika sudah 6 bulan ya Prof ya, yang saya udah tanya-tanya nih ke dokter-dokter kecantikan, dia akan kasih formula resep krim yang berbeda Kak. Itu hanya ada di merkuri pembentukan dari bebas itu. Ya, makanya lebih parah sekali untuk yang merkuri itu. Sangat-sangat berbahaya. Makanya orang bilang hidrokinon itu relatif lebih aman. Padahal tinggal tunggu waktu juga. Mau hadiah jutaan rupiah atau grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus YouTube channel Ratu Kanza ini sampai akhir ya, karena di akhir segmen kita akan bagi-bagi hadiah yang sangat banyak sekali. Dan tonton terus semua videonya, semua partnya sampai habis. Kalau misalnya kita bicara tentang bahan-bahan berbahaya tadi kan juga sempat disebutkan ada arbutin. Nah, arbutin itu kan ada alfa arbutin, ada beta arbutin. Nah, ini sebenarnya bedanya tuh apa? Bedanya apa nih? Kalau saya jelaskan secara kimiawi, nanti masyarakat umum itu kesulitan mencerna ya. Yang Jadi gampang aja. Paling gampang itu gini, ini kan ada hidrokinon ya kan. Nah, hidrokinon kan kita sudah tahu berbahaya. Lalu disiasati ya, dikasih gula-gula ya, glukosa dipasang di situ. Glukosa yang buat bikin kopi tuh. Ya, dipasang di situ. Kopi. Kalau secara kimiawi, masangnya itu ada di sebelah mana? Nah, itu ada sisi alfa, ada sisi beta. Ya, membuatnya sintesisnya kalau untuk sisi alfa agak sulit, makanya lalu lebih mahal. Tapi glukosanya juga agak sulit lepasnya ya, sehingga dikatakan lebih aman karena kan lebih terlindungi. Karena ada gula tadi, glukosa kan melindungi. Tapi setelah gulanya lepas, ya ini balik jadi hidrokinon lagi, ya sama lagi bahayanya begitu. Oke. Jadi merkuri sama hidrokinon sendiri bedanya antara organik sama anorganik tadi? Sangat beda. Kalau merkuri kan jelas logam merkuri. Nah, kalau hidrokinon kan namanya senyawa organik terdiri dari hidrogen dan karbon. Jadi di situ ada rangkaian karbon, hidrogen seperti itu. Sama dengan gula juga senyawa organik ya, tersusun dari karbon dan hidrogen dan oksigen. Ya. Jadi disitulah terjadi rangkaian ya. Kalau ini tadi molekul besar, kalau hidrokinon, arbutin, gula itu molekul besar. Ya, kalau Hg atau merkuri itu kan satu unsur ya, namanya unsur tunggal begitu. Terus terion lagi ya, jadi kecil, mudah masuk begitu. Dan bisa keliling-keliling kemana-mana karena dia bermuatan positif 2 ya. Jadi si hidrokinon ini setelah digunakan oleh pakar-pakar kecantikan dan terbukti ternyata berbahaya, akhirnya disiasati dengan dicampurkan glukosa. Glukosa tadi. Diikatkan glukosa gitu. Cuman proses pengikatannya itu ada 2 tadi, beta dan alfa. Di sebelah kiri apa kanan ya, Prof? Oh, nggak tahu lah kayak gitu ya. Bukan kiri kanan, tapi intermezzo, Prof. Dia nggak serius-serius karbon amat. alfa apa karbon beta. Oh, karbon alfa apa karbon beta. Jadi pada rantai itu loh, pada rantai itu kan apa? Ada rantai sini, katakanlah di sini alamatnya alfa, di sini alamatnya beta. Alfa lebih sulit untuk dibuat, makanya harganya mahal. Saya alamat stres, Nah, Prof. gitu. Dulu nggak bisa pelajaran jadi kimia. Pokoknya aja alamatnya gitu aja. jadi dia bercabang, dia mau Di diikatkan mana? si glukosa ini di mana gitu bagian kan. alfa atau di beta. Nah, Kalau beta paling mudah disintesis, Makanya- juga dia paling mudah lepas. Di glukosanya. Iya, makanya Oke. dibilang beta arbutin, lebih murah, alfa arbutin. lebih mahal. Oh, alfa lebih mahal ya daripada beta. Ya karena ngikatnya aja Lebih susah, sulit. tapi Lepasnya juga sulit. susah. yang tolak ukur arbutin itu bahaya apa enggak adalah ketika dia sudah terlepas dari glukosanya. Dan sudah menjadi hidrokinon lagi. Iya. Jadi Iya, kan arbutin itu kan hidrokinon yang diikatkan oleh Glukosa. glukosa. Iya. Ketika glukosanya lepas, jadi Ya, hidrokinon sama lagi. dengan hidrokinon. Sama aja sama hidrokinon. Luar biasa sekali. Karena kan kebanyakan dari Kanza lovers ini yang tahu adalah efeknya setelah kerusakan terjadi, setelah kerusakan timbul, baru mereka. Kenapa kalau beta arbutin itu merusak kulitnya lebih Lebih cepat ketimbang dibandingkan si alfa ya. Oh,
tapi bukan berarti alfa itu Aman. aman ya. Tidak berbahaya. Baik. Jadi sebenarnya Tinggal tunggu waktu aja ya. Oh, Tinggal gitu. tunggu waktu aja. oke. Ancaman pasti berarti Ya, ya. ancaman pasti. Nah. Nah, Tinggal tunggu sekarang Ya. kalau hidrokinon nih, Prof. Hidrokinon itu kan masih dipakai oleh hampir semua dokter kecantikan, nih, Mm-mm. Prof. Hampir semua, dan bahkan brand-brand yang masuk ke iklan-iklan di TV pun yang ada Yang dari dijual Sabang, bebas ya, dijual bebas dari Mm-mm. Sabang sampai Merauke itu pun ada. mengandung Dan hidrokinon. dia berkedok, brand-brand itu berkedok dokter juga gitu loh. Mm-mm. Yang akhirnya pabrik-pabrik ini menggunakan merekrut dokter supaya mensiasati peraturan undang-undang pemerintah. Menjustifikasi ya. Iya kan, peraturan undang-undang pemerintah adalah hidrokinon itu tidak boleh digunakan secara Ya. umum. Tidak boleh ini diedarkan 4%. Jadi ya, Oh, yang 4% umum, boleh. yang umum di bawah 4%. Ya, di itu. bawah 4%. Di Iya, bawah di bawah 4%. 0,03, Prof. Bukan, lebih dari itu dalam pengawasan dokter. Berarti boleh toh. Kalau Oh, ada ini dokternya loh. berarti itu Ya, ya. itu loh yang menyebabkan Benar, abu-abunya peraturan Dalam itu. berarti itu sebenarnya siasat ya. Betul. Jadi kalau Mensiasati. dokter melakukan itu, tidak kena pasal kan? Ya, karena ada tapi- pengawasan dari Betul. dokternya. Harus Ya. ada pengawasan dari dokter untuk yang lebih dari 4%. Lah kalau kita orang kimia, apapun bahan berbahaya, siapapun yang memberikan, suatu saat ya akan berbahaya. Tetap berbahaya. Tetap Sekali berbahaya berbahaya. tetap berbahaya. Iya, Luar tapi biasa. tahu nggak Kak, Ya. maksudnya disiasati dengan boleh pengawasan dokter, kenapa? Karena dokter itu sendiri pun nggak ada, Kak. Coba perhatiin deh, Mm-mm. semua klinik-klinik kecantikan yang menggunakan prosedur di krimnya itu dia dikasih kode-kode kan. Mm-mm. Ada kode krim paket 1, paket 2, Mm-mm. ada nomornya tuh, Kak. Iya. Jadi ketika pasien pertama datang dikasih yang keras dulu nih untuk mengikisnya lebih cepat, biar glowingnya lebih cepat. Ketika sudah 6 bulan ya, Prof ya, yang saya udah tanya-tanya nih ke dokter-dokter kecantikan, Mm-mm. Dok, kalau udah 6 bulan hakinya masih dipakai nggak? Haki itu hidrokinon. Iya. Dia akan kasih formula resep krim yang berbeda, Kak, yang tidak mengandung haki atau hidrokinon. Jadi, tapi kita taunya masih krim yang sama. Padahal kandungannya sudah berbeda lagi. Kan dikasih step-stepnya, ada step Mm-mm. kode nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau apapun lah itu kodenya, itu kode persentase si hidrokinon itu. Hidrokinonnya Jadi tadi. pertama dikasih yang gede dulu supaya Yang banyak ya. supaya kandungan. glowingnya cepat. Ketika glowingnya cepat kan customer senang. Iya. Ketika pasien senang dia akan balik lagi ke Loyal dokter itu, berarti ya. loyal gitu. Itu yang diincar. Nah, ketika udah 6 bulan kulitnya hancur tipis, dia akan kasih Menurunkan yang ya. bahkan meniadakan, Oh, menghilangkan kadar hidrokinonnya. menghilangkan kadar hidrokinonnya sehingga punya nafas si kulit untuk numbuh ya, Prof ya. Untuk menumbuh lagi. Ya, sepertinya ada yang seperti itu, ada yang justru kebalikannya. Ya. Jadi supaya kan kadang banyak juga orang yang Mm-mm. tidak ingin langsung drastis. Iya. Jadi dari Bertahap konsentrasi yang Ada yang rendah, bertahap, begitu. ada yang dikasih yang kecil-kecil Iya. dulu. Karena nanti kalau untuk konsentrasi kecil, Mm-mm. stagnan, itu sudah tidak memberikan efek. Nah, Hmm. terus harus dilebihkan di atasnya supaya tidak kusam lagi. Tapi Jadi kalau beda-beda lah ya. Iya, karena kalau reaksi pakai dari krim masing-masing yang sama, kulit itu nanti pasti lama-lama berbeda. kusam tetap. Iya, Terus dinaikkan, nah kusemnya akan menjadi berkurang. Ya. Tapi kalau bertahan lagi lama, bertahan lagi kusam naikkan lagi. Sehingga lama-lama malah menjadi tinggi, ada yang begitu. Ketika udah pada puncaknya dia stop kan. Betul. Ketika sudah mulai iritasi merah dia Merah, stop. nah itu. Nah itu yang sama asisten saya tadi tuh, Mm-mm. Ika, dia kan sempat Ada merah-merah, guratan itu ya. guratan Iya. apa tadi kapiler Kapiler. ya. Kapiler darah. Nah kapiler darahnya kelihatan gitu transparan. wow. Nah diberhentikan baru 2 minggu udah normal lagi. Balik lagi. Balik lagi. Oke. Tapi sudah mulai kelihatan tuh, udah mulai kelihatan ketergantungannya dia. Karena sudah mulai kayak beruntusan-beruntusan itu udah sakau dia, udah butuh lagi, Oh, butuh lagi. ketergantungannya ya, Iya luar kan? biasa. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang mereka-mereka yang sudah ketergantungan tadi Ya. nih, nah seberapa besar sebenarnya pengaruh dari Nano Gold ini untuk bisa membuat mereka terlepas dari ketergantungannya mereka ini? Iya. Baik, kalau untuk nanogol, Mm-mm. kalau sama-sama mau diadu dengan merkuri, nanogol itu kalah. Ya kan? Dengan Efeknya, jumlah yang sama kan, hasilnya, Ya, oke. partikel yang sama. Sehingga Iya. memang Kalau harus diadu kalah. lebih sabar, ya. Jadi kalau memang betul-betul ingin ini, tidak boleh dipakai lagi merkuri ini. stop habis Stop ya. habis. Oke. Ya. Kalau ini tetap pakai kan sama dengan dia itu harus bertengkar dulu. Iya, benar. Daripada begitu kan ini harus berhenti kalau memang betul-betul pemulihan.
Nah nantinya nanogel ini pun juga bertahap, nggak bisa langsung. Dan biasanya, hasilnya ya? Iya, dan biasanya mesti orang-orang komplain, loh Bu, ini kok flag hitam juga loh. Saudara berhenti dari merkuri nggak ngapa-ngapain itu loh juga flag hitam gitu loh. Iya benar, tanpa menggunakan nanogold ya. Betul. Nah, terus yang bertahapnya ini biasanya terus sudah nggak telaten, ya, nggak telaten karena sudah flag keluar, otomatis dipakai merkuri lagi supaya menekan flagnya lagi. Balik itulah lagi yang terjadi berarti di masyarakat. Jadi meskipun kita kadang-kadang mengedukasi, semua tergantung kesadaran. Betul. Ya. Dan kesabaran. Kesadaran dan kesabaran, betul ya. Jadi harus sabar memang. Benar. Dan kalau yang sabar kira-kira 6 bulan, itu pun kalau yang sudah flag hitamnya banyak, belum habis semuanya. Belum habis semuanya. Tapi yang jelas kulit sudah sehat lagi, normal lagi ya. Kalaupun bercahaya ya bukan seperti bling-bling tadi ya. Jadi ya biasa saja ya. Berkilau-kilau sedikit biasa kan kulit sehat itu seperti itu. Tapi kalau misalnya dengan penggunaan secara teratur dan juga tadi ketelatenan dan kesabaran, apakah bisa mungkin memiliki hasil akhir yang kira-kira hampir sama dengan si penggunaan merkuri tadi atau tidak akan mungkin bisa menyamai? Tidak akan. Jadi nanogel tidak akan membuat bling-bling itu sama sekali tidak. Jadi kulit kita tetap dengan pigmentasi yang normal. Tapi sehat intinya. Ya, pigmentasinya normal. Terus kerutan kita terhindar dari kerutan. Kalau kulit bisa untuk nanogold itu bisa menghilangkan kerutan juga. Iya, utamanya memang dia anti aging ya. Jadi kan tadi kalau ada kolagen-kolagen yang terputus dan sebagainya kan dia tumbuh lagi, hidupkan lagi ya, regenerasikan lagi. Regenerasi. Sehingga ya minimal kulit wajah kita ya samalah dengan kulit tangan kita warnanya seperti itu ya. Lalu elastis ya, tidak ada kerutan. Kulit kalau homogen itu warnanya rata di mana-mana, itu kelihatan lebih cerah ya, kelihatan lebih cerah dibandingkan dengan kulit yang di sana agak coklat, di sini agak putih, belang-belang ya, nggak rata, itu akan terlihat seperti kusam gitu, jelek. Itu sebenarnya adalah warna yang nggak rata. Ya. Jadi kalau kulit sehat nanti warnanya rata, kelihatan cerah ya, kelihatan sehat, elastis begitu. Nah kalau untuk ke tubuhnya sendiri nih, penggunaan nanogold ini sebenarnya seaman apa sih, Prof? Nanogold itu kan saya dulu diilhami oleh susuk emas. Susuk emas? Iya, susuk emas. Jadi logam emas ditancapkan entah di pipi, entah di pinggul, entah di bisa ya? Iya, seperti itu. Memang benar ada ya? Ada. Dan memang sudah saya pelajari bahwa susuk emas itu memang ada efek secara ilmiahnya. Itu ada ya. Jadi logam emas yang masuk ke jaringan kulit kita atau jaringan tubuh yang lain, dengan suasana kimiawi jaringan kulit kita, ya ada cairan sel dan sebagainya. Lama-lama emas padatan tadi, kan jarum emas itu kan termasuk emas padatan ya. Dia nanti akan terliberasi atau terlepaskan satuan-satuan kecil, kumpulan-kumpulan atom yang ukurannya 1 sampai 100 nano yang kita menyebutnya sebagai nano emas atau nanogold tadi ya. Nah, inilah nanti yang akan membantu hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita untuk melakukan aktivitasnya lebih baik, ya lebih baik begitu. Sehingga dari pengalaman nenek moyang kita ini, emas itu tidak berbahaya dalam tubuh. Dan banyak juga artikel teori yang menyatakan memang emas, platina, perak itu adalah logam-logam yang bioavailable dalam tubuh. Boleh artinya ada dalam tubuh dan tidak mengganggu bersahabat. Perak itu silver ya, Prof? Silver, ya perak itu silver ya. Nah, Prof, kalau misalnya kita berbicara balik lagi nih ya tentang merkuri dan juga hidrokinon tadi nih. Ini perbedaannya pada proses penghancuran sel-sel atau pengerusakan sel-sel tubuh ini tuh seperti apa sih? Jadi itu mungkin lebih di spesifik mekanisme ya. Jadi mekanisme atau proses kerja ya. Kalau merkuri tadi kan sudah saya sebutkan pertama, ya dia itu kan menekan sel melanosit, ya jadi selnya itu langsung ditekan, sehingga meskipun ada sinar matahari yang panas, ya sinar UV, itu tidak akan memuntahkan melanin atau pigmen, ya sehingga yang kita dapat di kulit kita tetap putih saja meskipun kena sinar matahari. Oke, ya, tapi tidak aman berarti ya, betul, tidak terproteksi ya. Yang kedua, merkuri ini kan anti jamur.
ya, antimikroba yang sangat kuat ya, sehingga kalau orang berjerawat itu kan di sana banyak mikroba ya, otomatis semuanya dibasmi ya, sehingga sudah jerawat hilang. Oh, Ya. pantesan orang pakai merkuri jerawat langsung kinclong. Langsung Nah, buat Kanza lovers tuh yang punya jerawat banyak, terus pakai krim langsung hilang, bisa jadi gara-gara merkuri. ada merkurinya. Ya. Atau hidrokinon juga sama nggak sih, Prof? Beda mekanisme ya. Beda Jadi, mekanisme. beda mekanisme. Tapi hidrokinon ngilangin jerawat juga. Kalau hidrokinon bukan pada jerawatnya sih, dia mempengaruhi hormon tirosin. Sebenarnya hormon tirosin ini juga penyebab dia terbentuknya melanin. Jadi yang menyebabkan terbentuknya melanin dihambat ya, Produsen oleh produsen dihambat oleh melanin. hidrokinon. Bisa pelan-pelan nggak? Saya sambil mikir, ngebayangin gitu kan. Jadi memang lebih keras merkuri. Merkuri tadi selnya ditekan. Kamu jangan bikin ini ya kan gitu. Terus dia ada antimikrobanya Iya. juga. Nah, kalau kayak gitu saya lebih Bahaya. masuk ke otak. Iya, lanjut. Iya. Maklum Terus- IQ-nya cetek. Iya betul lah. Aku tuh malah ngebayanginnya, Eh. kan tadi Prof sempat bilang kan bahwa si merkuri ini tuh banyak terdapat pada cat tembok kan. Iya betul, Cat tembok itu terus kita pakein ke muka, ke Nah. wajah. Iya. Nah, Janji. seperti itu Anda bayangkan aja pada saat Anda menggunakan produk-produk yang memiliki atau kandungan merkuri, itu bayangkan bahwa Anda menggunakan cat tembok pada wajah Iya. gitu loh. Iya betul. Nah, luar biasa ya. Ya, tapi nggak gitu juga nggak sih. Iya, Bahannya kan maksudnya beda. seseram itu, tapi Iya, serem banget. seserem Iya, itu serem gitu. itu ya, memang seserem Tadi itu. gimana, Prof? Tadi apa sih merkuri tadi? Menekan sel melanosit. Hmm. Itu yang dia sudah lakukan ya kan. Tapi nggak tinggal diam di situ. Hmm. Lalu dia menyerang jaringan-jaringan di sekitar itu karena dia kan berupa kation. Ya, Mm-mm. kation itu mudah kemana-mana, bermuatan ya. Sama Lalu- berarti dia berukuran nano juga sama nano gold ya? Lo lebih kecil dari nano. Oh, Pico. Pico. Pico 10 pangkat min 12 Pico. ya. Ya. Jadi lebih 10 kecil dari pangkat nano. min 12. Iya, Nah, iya. itu. Banyak. Wow, berarti kemungkinan dia untuk bisa masuk ke dalam tubuh itu lebih Jauh cepat lebih Kalau lagi. nano Jauh 10 lebih. pangkat berapa? 9, min 9. Min 9. Oh, Ya. selisihnya min 3. Loh, min 3 itu 1000 kalinya loh ya. Oh iya, nolnya Wow. 3 loh ya. Nolnya 3 yang Aduh. dimaksud. Berarti Gitu. berarti terus saya 1 nano itu sama dengan 1000 piko. Betul. Nilai A saya. Aduh, Ya, itu. sekecil itu. Sekecil itu. Nano aja udah kecil banget. Ya. Coba bayangin kalau Dan misalnya dia jadi merkuri Ya. pico, seperseribunya seperseribunya nano, lebih kecil Coba, lagi. jadi Aduh, itu. luar biasa. Bayangkan gimana dia zzz, gitu Nah, kan. yang paling bahaya karena dia akan menjadi radikal ya. Jadi begitu ketemu jaringan ya membentuk metil merkuri radikal. Lalu dia juga menyerang kemana-mana ya, jaringan-jaringan yang tadinya tidak radikal menjadi radikal. Radikal apa? Ngerti nggak, Kak? Radikal bebas. Iya ya. betul Nah. ya, radikal bebas. Orang juga tahu radikal bebas. Kalau Radikal sering bebas. Racun klinik, ya. sering ke klinik Ah. kecantikan sudah pasti itu dibahas radikal bebas itu penyebab penuaan Mm-mm. ya, Penyebab kanker kerusakan juga. jaringan, Iya, penyebab kanker. penyebab kanker ya. Itu radikal bebas juga ada loh di debu-debu yang di sekitar Berterbangan ya, kita, polusi ya. kena UV juga bisa jadi radikal. Ada radikal Asap rokok bebas. juga radikal kan? Asap rokok juga radikal Tuh. ya, begitu. Sebahaya itu ternyata nih. Nah, Tuh. kalau misalnya Jadi racun lah radikal itu ya, Prof. mm-mm. Nah, itu kalau yang racun tadi tubuh. kalau yang Racun tadi tubuh. hidrokinon gimana? Nah, yang si hidrokinonnya tadi? Mekanismenya? Kalau hidrokinon mekanismenya kan dia menekan hormon Mm-mm. ya, Oke. hormon tirosin yang akan membentuk Memproduksi melanin ya. ya. Jadi termasuk salah satu step ya untuk pembentukan melanin itu ada hormon tirosin. Nah, itu yang ditekan supaya dia tidak bekerja ya. Jadi hormonnya yang tidak bekerja, tapi selnya kan tetap hidup, tetap baik. Nah, kalau merkuri tadi selnya yang yang hancurin, dihajar ya. ditekan, ya itu Oh, ya. aku lagi Jadi lebih mencerna berbahaya. supaya merubah, mentranslate menggunakan bahasa awam. Jadi Ah. maksudnya kalau hidrokinon Hidrokinon. mematikan hormonnya saja hormonnya. ya, Ah. hormon. Hormonnya Tapi selnya dimatikan. masih selnya Oke. masih oke-oke saja. Oke. Kalau hidrokinon Kalau ditekan. Kalau merkuri, Oh, wah selnya itu ditekan, uh-uh. itu bisa jadi mati atau setengah mati. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak memproduksi sama sekali Supaya tidak malah. memproduksi sama benar-benar sekali. nggak ada lagi yang Iya. namanya melanin Betul. alias pigmen kulit tadi yang Pigmen ngasih kulit warna yang kulit. Wow. Nah, Sehingga kulit Itulah putih mungkin seperti penyebabnya kapas. bisa muncul itu tadi guratan-guratan atau iya, karena kan sudah tidak ada lagi yang pigmennya, melindungi betul, kulit dari langsung radikal tadi. kelihatan. Karena kan pigmen kan fungsinya untuk melindungi betul sekali. kulit dari radikal-radikal bebas. Nah, sedangkan si hidrokinon tadi
menekan melaninnya supaya nggak keluar gitu kan Prof ya. Nah, sebenarnya 11-12 hampir mirip sih, cuma lebih ekstrim sih. Lebih ekstrim betul sekali. Ya, ibaratnya ini apa sih istilahnya tuh ya, mau buka buka pintu aja udah nggak bisa dia tuh, udah mati gitu loh. Dan yang lebih parah lagi radikal bebas tadi, kan kita tidak menjumpai mekanisme pembentukan radikal bebas di hidrokinon maupun arbutin, ya kan? Itu hanya ada di merkuri pembentukan radikal bebas itu. Ya, makanya lebih parah sekali untuk yang merkuri itu. Sangat-sangat berbahaya. Makanya orang bilang hidrokinon itu relatif lebih aman. Padahal tinggal tunggu waktu juga. Oh iya, bukan lebih aman, tapi lebih lama waktu ngerusaknya. Ya, tidak merusak ke organ-organ juga, ya kan? Ya di area-area situ saja dia bekerjanya. Oh gitu. Kan dia molekulnya besar, tidak kemana-mana. Beda dengan merkuri, begitu masuk aliran darah ya sudah kemana-mana. Molekulnya apa partikelnya tuh, Prof? Kan ukurannya CH, apa? CH terus rantainya kan banyak. Nah, kalau merkuri kan piko. Oh iya, kalau hidrokinon apa? Kalau hidrokinon ya makro, mikro. Ya enggak, ya nano juga kalau dia sudah sendiri-sendiri. Cuman kan mereka biasanya kan dalam konsentrasi sekian, berarti kan molekulnya numpuk gitu. Jadi ya besar juga. Kalau mau dibawa oleh darah ya jadi enggak ke bawah ya. Agak berat. Oh, jadi darah keberatan. Iya, keberatan. Kalau merkuri enggak keberatan sama sekali, langsung sama ya. kayak gemblung ya, Prof ya. Jadi gemblung. Betul ya. Nah, apa namanya? Berarti kalau misalnya kita tingkatannya tadi itu yang lebih cepat, itu kenapa merkuri ini lebih cepat dia merusak dan lebih berbahaya dibandingkan si hidrokinon tadi, karena tadi ukurannya juga dia kan karena dia rangkaian ya, jadi dia akan lebih sulit sekali untuk dibawa. Dan ada dua mekanisme kan tadi, tidak hanya menekan sel tapi juga membentuk radikal bebas, itu yang paling berbahaya. Itu merkuri. Nah, kalau misalnya si hidrokinonnya ya menghambat hormonnya aja untuk memproduksi si sel melanosit tadi luar biasa. Melanin. Ya, itu tadi kenapa kita ulang-ulang biar pada ngerti ya yang nonton. Pokoknya begitu kan. Memang susah untuk dicerna bahasa kimia ini kan. Tapi poinnya sebenarnya adalah ini berbahaya. Intinya adalah itu. Intinya karena banyak produk-produk kosmetik yang dijual online itu selalu berdalih bahwa ini kita menggunakan alfa arbutin. Ini lebih aman ya daripada beta arbutin. Ini lebih bagus ya, lebih mahal ya. Itu semuanya lebih mahal benar, lebih bagusnya mungkin dari segi karena ngerusaknya nggak terlalu cepat gitu. Tapi tetap ujung-ujungnya sih nggak rusak. Berbahaya. Gitu ya. Kalau dibilang kalau tingkatan lebih aman mungkin lebih aman, tapi bukan berarti lebih aman itu tidak berbahaya. Nah, Prof, satu lagi nih terkait soal radikal tadi ya. Ketika katakanlah merkuri kita udah paham ya, udah ini. Tapi kalau yang arbutin sama si hidrokinon tadi kan menekan melanin supaya tidak bisa membentuk melanin ya kan, tidak bisa keluar melaninnya, payung-payungnya, pigmennya nggak bisa keluar. Nah, ketika nggak ada yang melindungi, tidak ada pigmen yang bisa melindungi kulit kita karena si arbutin tadi. Itu berarti kan radikal bebas itu bisa masuk ke kulit kita kapan aja, berbentuk debu, sinar matahari ultraviolet ya, terus juga mungkin dari udara sekitar, ya kan, asap, polusi. Itu ketika masuk dampaknya apa tuh, Prof? Ketika yang terkena dampak radikal bebas itu kan ke kulit kitanya, itu bisa ke tubuh nggak radikal bebasnya? Ke yang lain-lain? Radikal bebas itu masalahnya dia itu menyerang jaringan lain yang tadinya tidak radikal menjadi radikal. Jadi otomatis tubuh kita akhirnya memproduksi radikal bebas. Memproduksi? Iya, jadi kita kesentuh radikal jeret. Nah, bagian yang tadinya jaringan tubuh kita yang tidak radikal kan menjadi radikal. Berarti kan sudah ada radikal di dalam tubuh kita. Walaupun cuma di muka nih. Tadi. Betul. Karena itulah radikal bebas ini betul-betul menyebabkan penuaan dini, ya, merusak jaringan. Oke. Jadi ketika orang ini menggunakan krim arbutin di wajah, walaupun cuma di wajah aja, maka sudah terciptalah radikal bebas di wajah kita. Ketika sudah nempel nih radikal, maka muka ini, tubuh ini bahkan akan memproduksi terus radikal. Sel-selnya menjadi radikal. Wow. Dan itu akan nyebar juga dong berarti ke seluruh tubuh juga. Atau hanya di tempat? Ya, tapi tetap lebih parah yang namanya merkuri. Tetap lebih parah merkuri. Cuman ya itu tadi yang kenapa banyak
anak-anak muda sekarang, orang dulu kan usianya 60 lah panjang ya, umurnya masih panjang. Penyakit-penyakitnya gitu. juga jarang menyerang pada saat mereka Iya, masih betul. muda gitu. Saya ngelihat neneknya suami saya umur 102 tahun. 102 tahun? Yes. Wow. Sama anaknya yang umurnya 80 tahun itu sama tuanya. Beda-beda tipis gitu. Enggak, bukan beda tipis, malah kayak tua anak-anaknya gitu. Maksudnya karena radikal bebas iya, tadi itu. yang 60 tahun, bahkan papa saya kayaknya udah sakit-sakitan kan umur 60 tahun. 102 masih oke. Masih segar. Wow. Nah, itu kenapa gitu kan? Maksudnya ya itu radikal tadi gitu kan. Ngaruh banget. Nah, Prof, lagi nih bicara soal nano gold ya. Sekarang nih di Indonesia bahkan di salah satu brand besar di Indonesia ini yang dijual penjualannya juga bebas dari Sabang sampai Merauke, bahkan di outlet-outlet, di supermarket terdekat itu ada, di mall-mall udah ada juga terjual bebas. Itu dia brand ini mengeluarkan satu produk baru menggunakan emas, menggunakan gold, dan benar-benar menggunakan gold tuh. Bedanya apa nih dengan nano gold kita nih, Prof?